Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk matkul matematika diskrit dengan judul penentuan rute di aplikasi Google Maps dengan menggunakan graf dan algoritma. Oke, selaku saya Jiji selaku moderator, perkenalkan nama saya Muhammad Ribaris dengan NIM 22180200196 dan selanjutnya. Nama saya Muhammad Hafiz Fatah dengan NIM 2210802086. Dan nama saya Sini Martiana Wulandari dengan NIM 221-900-2031. Oke, untuk presentasi pertama akan dibawakan oleh Mbak Eka. Tempat dan waktu kami persilakan. Dan untuk table of content, yang pertama ada latar belakang, yang kedua tujuan dan metode, yang ketiga isi atau pembahasan, yang keempat kesimpulan dan daftar isi. Yang pertama latar belakang. 1. Perkembangan teknologi informasi dan aplikasi navigasi. Yang kedua, signifikasi Google Maps sebagai aplikasi navigasi populer. Yang ketiga, penerapan teori graf dan algoritma dalam penelitian rute. Dan yang keempat, ada manfaat pemilihan rute yang efektif dalam menghemat waktu dan biaya perjalanan. Dan what is the purpose of the journal? Yang pertama, menyediakan latar belakang yang mendalam. Memberikan latar belakang yang mendalam tentang berkembang teknologi informasi dan aplikasi navigasi serta pentingnya penerapan teori graf dan algoritma dalam pemilihan rute. Dan yang kedua ada menjelaskan signifikasi Google Maps. Menjelaskan signifikasi Google Maps sebagai salah satu aplikasi navigasi populer yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk membantu navigasi sehari-hari. Yang ketiga ada menerangkan penerapan teori graf dan algoritma. Menerangkan bagaimana teori graf dan algoritma dapat diterapkan dalam memilih rute dengan menggunakan Google Maps sebagai studi kasus. Dan yang keempat ada menggambarkan manfaat pemilihan rute yang efektif. Menggambarkan manfaat yang diperoleh dari pemilihan rute yang efektif seperti penghemat waktu dan biaya perjalanan, serta dampaknya terhadap mobilitas masyarakat. Langkah yang akan dilalui dalam menentukan rute selalu menghasilkan sisi untuk pohon merentang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Hafiz Fatah. Nah, di sini ada metode dari jurnal. Yang pertama yaitu algoritma investigasi rute, yaitu menentukan tempat asal, tujuan perjalanan, kemudian kita mengidentifikasi persimpangan atau titik-titik yang lainnya, kemudian menggunakan jalan-jalan untuk menghubungkan titik-titik ini sebagai sisi-sisi graf. Kemudian menerapkan algoritma primnya, juga pengambilan rute dapat ditemukan dengan mengambil lintasan dari titik awal yang mana nantinya akan ditampilkan ke titik akhir yaitu Rumah Sakit Dian Harapan. Yang kedua ada penentuan rute menggunakan Google Maps. Di sini penggunaan Google Maps sangat efektif buat referensi untuk menentukan rute.
memodelkan rute pada Google Map. Nah, nanti dikonversi ke dalam sebuah graf. Dan pemodelan rute ini harus disesuaikan dengan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan, mempertimbangkan arah jalan dan juga aspek-aspek lainnya. Kemudian yang ketiga ada graf berbobot, yaitu menggambarkan seberapa jauh atau dekatnya titik-titik tersebut satu sama lain. Nah, dengan graf berbobot ini kita bisa memberikan informasi jarak yang harus ditempuh antara dua titik tersebut. Kemudian yang keempat itu pohon merentang minimum, yang mana setelah semua tiga metode yang sebelumnya sudah disebutkan dan beberapa sudah dijelaskan, yang keempat yaitu pohon merentang minimum. Kita menggunakan pohon merentang minimum, yaitu adalah pohon yang mencakup semua titik graf dan memiliki total bobot terkecil. Jadi setelah pohon merentang minimum terbentuk, lintasan dari titik awal sampai titik akhir itu akan menghasilkan rute yang efektif. Baik, di sini kita melanjutkan pada step yang pertama, yaitu algoritma investigasi rute. Step yang pertama yaitu menentukan tempat asal dan tujuan kita nanti menuju ke sana. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi titik lokasi tertentu antar tempat tujuan, antar tempat asal sampai nanti ke tujuan. Kita mengidentifikasi titik lokasi-lokasi yang bisa kita jadikan bahan. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan jalan sebagai sisi dan juga graf. Kemudian yang keempat, penerapan algoritma prim untuk menghasilkan pohon merentang minimum yang mana nanti akan menghasilkan rute yang efektif untuk kita lalui menuju tempat tujuan kita. Kemudian yang kelima, kita bakal mendapatkan rute dari proses yang sudah tadi kita sebutkan. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Kita melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu step kedua, penentuan rute menggunakan Google Maps. Kita penggunaan Google Maps sebagai referensi untuk membandingkan rute yang dihasilkan dari aplikasi dengan rute pada Google Maps. Yaitu kita menggunakan aplikasi Google Maps sebagai referensi untuk membandingkan rute saja. Kemudian yang ketiga, tiga cara dalam poin yang kedua tadi. Yang pertama yaitu model rute pada Google Maps dapat diubah menjadi sebuah graf. Dari rute tadi bisa kita ubah ke graf yang mana disambungkan dengan garis dan juga titik. Yang kedua, setiap titik dihubungkan dengan garis untuk memvisualisasikan rute yang tadi ada pada Google Maps yang sudah diambil gambarnya. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pemodelan rute dilakukan sesuai dengan kondisi sebenarnya, sesuai dengan kondisi lapangan. Kemudian lanjut ke berikutnya, yaitu step ketiga, graf. Di sini kita menggunakan Google Maps untuk aplikasinya, yaitu yang pertama, maps rute pada Google Maps diubah menjadi sebuah graf yang dihubungkan antara titik dan garis. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Yaitu setiap titik dihubungkan dengan garis hitam untuk melihat rutenya agar lebih jelas pemodelan rute, dan juga pemodelan rute dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada lapangan, yang ada pada dunia nyata, bukan di Google Maps saja. Kemudian lanjut. Nah, di sini graf berbobot memberikan informasi tentang jarak yang harus ditempuh dalam perjalanan antara dua titik, yaitu antara titik kita berangkat sampai nanti ke tujuan, mana rute yang paling efektif untuk kita lalui. Kemudian step yang keempat, yaitu pohon merentang minimum. Nah, di sini ada graf pohon, gambar graf pohon. Setelah diperoleh data rute pada Google Maps, langkah selanjutnya yaitu mengubahnya menjadi pohon merentang minimum yang mana kita bisa mendapatkan rute yang efektif nantinya. Nah, dari pohon merentang ini diperoleh data yang digunakan mencari bobot terkecil dan diperoleh data di samping sebesar 12 dari pohon merentang minimum tadi. Nah, kemudian kita lanjutkan next discussion. Oke. Yaitu rute pada graf, yaitu menghubungkan lintasan dari titik start ke titik finish
Dan itulah rute yang kita dapat nantinya, kemudian rute yang diaplikasikan pada Google Maps. Nah, lintasan ini akan menghasilkan rute yang efektif untuk perjalanan tersebut. Di samping gambarnya ada rute yang kita bakal gunakan untuk mendapatkan waktu tercepat, rute yang efektif untuk sampai di tujuan. Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Rifki Baharis. Oke, untuk isi dan hasil pembahasan yang terdapat di jurnal kali ini adalah secara sederhana algoritma prim menghasilkan pohon rentang minimum untuk mencari jarak terpendek dan rute dari lokasi awal ke lokasi tujuan. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, penerapan algoritma prim pada data yang diperoleh menghasilkan rute yang sama dengan aplikasi Google Maps. Yang ketiga, pohon rentang minimum mempresentasikan rute yang dilalui dengan 12 langkah yang sebagaimana telah dicatat dalam data yang tertera di slide sebelumnya. Untuk yang keempat adalah graf dan pohon rentang minimum efektif digunakan untuk mendapatkan rute yang paling efektif. Itu salah satu tujuan dari pada algoritma dan graf. Secara sederhana pada tabel pertama algoritma prim akan terlebih dahulu memilih suatu sisi yang memiliki bobot terkecil atau yang paling minimum. Kemudian sisi pertamanya akan dimasukkan pada lingkungan pohon dan melihat sisi lainnya bertetanggaan dengan sisi yang pertama, sehingga kembali sisi dengan bobot yang paling terkecil namun dengan tidak membuat sirkuit pada graf pohon. Dan dari gambar 4 dan gambar 6 rute yang didapat dari kedua hasilnya sama. Rute pada gambar 6 didapatkan dengan menggunakan aplikasi Google Maps. Tahapan dalam pohon merentang minimum mempresentasikan rute yang dilalui dengan menerapkan algoritma prim dengan menggunakan rumus banyaknya n-1 di mana n merupakan jumlah titik. Dari gambar di atas terdiri dari 13 titik. Untuk yang selanjutnya adalah point of journal kali ini adalah dengan menggunakan algoritma prim dan konsep pohon rentang minimum diperoleh rute yang efektif dan efisien untuk perjalanan. Maka dari itu untuk menentukan apapun perjalanan maka gunakanlah algoritma prim dan konsep pohon rentang minimum serta graf untuk memperoleh perjalanan yang efektif dan hemat bensin khususnya. Untuk kesimpulan dalam presentasi kali ini adalah melihat hasil dari aplikasi Google Maps dan hasil yang diperoleh menggunakan graf dan pohon rentang minimum, hasilnya sama dengan kasus tersebut. Yang pertama adalah kesesuaian hasil pengujian 7,2 M, 2 keefektifan algoritma prim, yang ketiga adalah manfaat pengoptimalan jarak tempuh. Di sini terdapat pusaka dalam jurnal kali ini. Yang terakhir adalah terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami dalam mempresentasikan hasil diskusi kami tentang algoritma prim dan graf ini. Oke. Terima kasih juga kepada Bu Nuril telah memberikan kita kesempatan untuk presentasi juga untuk malam ini. Sekian dari kami. Jika ada kata yang salah atau perilaku maupun ucapan yang salah, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kami manusia biasa, tambahnya salah dan dosa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.